kita akan langsung saja memasuki sesi talk show yang pertama. Ya. Akan dipandu oleh Bapak Andreas Marioto. Beliau adalah seorang jurnalis sekaligus juga wartawan dari Harian Kompas dengan tema. Ya, ini temanya ini adalah mendorong pemanfaatan SPBE dalam meningkatkan mutu layanan masyarakat. Kepada Bapak Andreas Marioto, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang berada di tempat ini karena saya juga sebetulnya belajar soal digital gitu ya. Dan saya agak kaget ketika mencari-cari bahan soal forum sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE gitu ya. Saya baca ini agar nggak salah gitu ya, karena kalau sudah SPBE itu saya ingatnya SPBU gitu, jadi khawatir nanti salah baca gitu. Nah, perkembangannya sangat menarik karena setelah saya ketahui jumlah aplikasi yang terkait dengan sistem pemerintahan, layanan pemerintahan itu mencapai 27.000 gitu ya. Itu ya salah boleh kita bilang itu sebuah prestasi gitu. Layanannya menjadi digital, tapi sekaligus bagi saya seorang warga saya bingung nih milihnya aplikasi yang mana ini ya yang akan saya pakai gitu. Nah, dalam kesempatan ini, dalam forum ini kita akan membahas persoalan kaitannya dengan banyaknya aplikasi seperti itu dan bagaimana kita bisa memberikan layanan yang lebih simpel, lebih mudah bagi masyarakat dan tentunya bagi pemerintah sendiri bagaimana bisa merespon lebih cepat melalui aplikasi itu. Nah, tanpa berpanjang-panjang saya ingin memanggil 3 orang pembicara. Yang pertama Bapak Slamet Sudarsono dari Bappenas. Silakan Pak Dr. Slamet. Nah, ini saya tidak berani untuk mendetilkan jabatan beliau, nanti beliau yang akan mengkonfirmasi lebih lanjut. Silakan Pak Slamet. Ya. Jadi kalau di sini tertulis Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Tapi kalau saya bacakan Deputi Politik Hukum dan Keamanan. Lebih tepat yang benar adalah Deputi Politik Hukum dan Keamanan Hankam, ya, itu. Jadi bidang politik Pak ya, dengan keamanan. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut kaitannya aplikasi dengan pertahanan keamanan juga. Yang kedua Ibu Rini Widianti ini beliau akan hadir secara online. Saya ingin konfirmasi panitia apakah Ibu Rini sudah ada di bergabung dengan kita di ruangan ini. Cahyono. Belum ada ya? Dari panitia? Online ya? Oh belum ini ya. Oke, kemudian Pak Bambang Dwi Anggono. Terima kasih Pak. Ini menunjukkan pemerintahan yang agile ya, sigap gitu. Lebih cepat. Yang sudah hadir Pak Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Kalau ini benar Pak ya? Mantap Pak, terima kasih. Saya soalnya sudah searching Pak Slamet Sudarsono, jabatannya bukan ini. Jadi sudah diralat. Berikutnya ternyata Ibu Rini Widianti ini diganti oleh Bapak Cahyono Trivirowo. Pak Cahyo ada? Oh Pak Cahyono online juga ya? Belum hadir juga? Belum hadir Mas ya? Udah, nanti akan bergabung. Oke. Jadi kita bisa mulai lebih dulu, nanti Pak Cahyono akan menyusul. Pak Bambang selamat datang. Senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini ya. Nah Pak Slamet, kita pengen tanya nih,
sejauh ini keterlibatan Bappenas seperti apa, dan juga mungkin kaitannya dengan tadi itu ya, yang banyak layanan itu, bagaimana Bappenas akan terlibat lebih jauh, terutama kaitannya dengan aspek perencanaan. Silakan Pak Slamet. Terima kasih Pak Marioto nih Pak, wartawan senior Kompas yang sangat kita hormati. Kemudian Pak Ibeng ya Pak, Pak Ibeng ya, Pak Ibeng, terus Bu Rini secara online, kemudian Pak Cahyono ya, Bapak Ibu hadirin yang online maupun yang offline, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama terima kasih atas undangannya. Sebetulnya kalau Deputi Sarana Prasarana bukan saya Pak, saya takut ini salah ngundang. Ada kawan saya namanya Pak Rizal. Pak Rizal. Oh iya siap. Merespon pertanyaan Bapak Moderator terkait dengan peran Bappenas. Kami bersama-sama Kementerian Pan-RB, Kominfo dan sebagainya Pak secara kolaboratif sejak sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dirintis. Nah, tentu saja sesuai dengan tugas pokok fungsi lembaga sebagai lembaga perencanaan, kami bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, jadi sisi planning and budgetingnya ingin secara kolaboratif untuk meletakkan agenda sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi wahana untuk meningkatkan layanan masyarakat, layanan publik. Jadi pemerintah akan semakin cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat, juga yang utama adalah lebih transparan, akuntabilitasnya terjamin begitu. Dan berkaitan dengan aplikasi yang banyak tadi itu Pak, itu sudah ada kesepakatan, sudah ada komitmen bersama untuk dilakukan semacam moratorium Pak, dihentikan inisiatif baru untuk aplikasi seperti itu sudah sejak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sudah moratorium, dan setiap usulan baru terkait dengan infrastrukturnya itu harus di-endorse terlebih dahulu oleh ahlinya yaitu Kominfo. Nah, jadi hal-hal semacam itu kita kawal bersama. Dan kami mohon izin menyampaikan sedikit bahan ya Pak J, secara singkat. Silakan halaman berikutnya. Nah ini fakta yang saya kira kita semua sudah tahu, tadi disebut juga oleh Pak Moderator ya, bagaimana dinamika perkembangan digital kita yang sudah luar biasa, khususnya sejak pandemi Pak. Sejak pandemi ini kita, ya ini barangkali berkah juga ya, bahwa kita dipaksa untuk work from home dan sebagainya itu mau tidak mau penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini semakin menjadi keniscayaan, tidak terelakkan. Gitu. Kami sendiri khusus di Bappenas, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sejak bulan Desember kira-kira sudah mempersiapkan, Pak Menteri memprakarsai sejak sebelum ada pandemi, dan Januari ditinjau oleh Bapak Presiden langsung kita sistem Bitrix ya, kita menggunakan sistem aplikasi begitu sehingga Pak Menteri bisa mengontrol masing-masing pegawainya directly begitu, sehingga dinamikanya itu sudah semakin IT begitu. Nah, dilalah bulan Maret terjadi pandemi begitu sehingga ada berkah. Berikutnya. Nah, ini juga masih seperti itu ya, kita melihat ada lompatan penggunaan yang sangat tinggi dari 2011 ke 2019 dari 13% menjadi 51%. Berikutnya. Terus ini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Jadi tantangannya itu pertama pada data ya. Datanya belum tunggal. Ini menjadi tantangan kita nih. Karena
Jadi sebagai contoh Bapak Ibu yang kami hormati, dengan seluruh ikhtiar yang luar biasa dari Kementerian Sosial dan jajaran terkait dengan bansos itu, fakta menunjukkan di daerah sebagai ujung tombak, rekan-rekan kita di daerah yang sudah kesadaran akuntabilitas transparansinya sudah tinggi, tetapi dia belum cukup dibekali data tunggal. Ini yang tidak mudah untuk mengeksekusinya. Sementara demand dari masyarakatnya kuat sekali, harus cepat, harus ini dan sebagainya, tetapi kesiapan data tunggal ini yang menjadi tantangan kita bersama. Ini juga akurasinya Bapak Ibu sekalian, gitu. Implementasinya masih rumit, juga akurasinya masih menjadi tantangan. Yang kedua, tadi berkaitan dengan keamanan ya. Nah ini, kita menemukan banyak sekali berita berkaitan dengan, ini referensinya Kompas ini. Terima kasih Pak. Ini endorse dari Bappenas. Jadi data bocor dan sebagainya, Pak. Kalau narkotika, kalau data saya nggak punya referensi. Kalau narkotika itu menurut DEA ya, Drug Enforcement Agency Amerika, itu 1:7 Bapak Ibu. Artinya 1 yang ketahuan, sebetulnya 7 itu persoalannya. Nah, kalau data saya nggak tahu, tetapi kurang lebih secara hipotetis dapat dikatakan bahwa yang ketahuan dibanding yang kejadian juga mestinya banyak sekali kejadiannya, gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu untuk meningkatkan keamanan. Karena semakin tinggi penggunaannya, lalu lintasnya semakin banyak akibat pandemi ini, tentu saja kita semua mesti lebih sadar terhadap keamanan ini. Dan sejauh yang kami ketahui Bapak Ibu, ini umumnya diakibatkan oleh masing-masing entitas itu belum sejak planning itu melibatkan BSSN Pak, Badan Cyber. Jadi melibatkannya Badan Cyber itu umumnya setelah kejadian ya susah Pak. Jadi kalau ibarat komplek perumahan ada rumah kompornya meledak yang disalahkan satpam di depan komplek kan begitu Pak. Analogi ngawurnya itu begitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita perlu melibatkan Badan Cyber itu sejak dini, sejak tahap perencanaan mendesain sistem dan sebagainya. Berikutnya. Tantangan penyediaan infrastruktur karena kita menyadari di Jakarta saja kadang-kadang kita kan juga sinyal itu belum stabil dan sebagainya, apalagi yang jauh-jauh. Kadang-kadang ada anjungan untuk KTP elektronik sudah bagus Pak, segalanya sudah bagus, tapi sinyalnya belum stabil. Ini tantangan-tantangannya. Ya. Berikutnya, ini juga SDM Bapak Ibu sekalian, SDM kita memahami bahwa secara umum hadirnya IT ini kan di beberapa titik, di beberapa sektor kan mengakibatkan PHK nih Pak, pekerjaan-pekerjaan rutin dan sebagainya. Tetapi sebetulnya juga menciptakan kesempatan baru untuk bidang-bidang tertentu, analisis data dan sebagainya, ini besar sekali. Sementara kapasitas untuk menghasilkan ini, kualifikasi seperti ini sangat sedikit tiap tahunnya. Ya, Pak, ya? Nah sehingga tantangan kita bersama tidak hanya pemerintah tentu saja, swasta dan sebagainya ini untuk menghasilkan talenta-talenta di bidang IT. Sementara demikian Pak Marta. Terima kasih Pak Slamet. Ini terima kasih juga presentasinya menggunakan bahan-bahan dari tempat saya. Gitu. Kalau di zaman digital ini dikenal endorser nih Pak Slamet nih. Makasih jadi endorsernya kami. Gitu. Menarik dari presentasi Pak Slamet ya. Kita disadarkan tentang aspek keamanan nih, penting banget gitu. Saya baru nyadar, saya kaitan apa Deputi Polhukam Hankam dengan ini ternyata terlihat di situ. Pertama pasti soal keamanan data. Yang kedua betul tadi yang dibilang Pak Slamet bahwa membikin adalah mudah, tapi kemudian mengkoneksikan dengan sistem-sistem yang sudah ada dan itu kaitannya dengan keamanan ya. Badan Sandi dan Siber Nasional itu ternyata cukup penting. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, nanti kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, masih banyak waktu. Nah saya ingin memanggil yang kedua Pak Cahyono sudah hadir secara online. Sudah hadir? Oh belum ada juga ya? Oke. Pak Bambang, monggo silakan. Oh sudah nih, sudah hadir. Selamat pagi Pak Cahyono.
Suaranya belum, Pak Cahyono. Suaranya belum muncul. Sudah terdengar Pak suara? Nah, sudah sekarang. Pak Cahyono Tri Birowo dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi gitu. Nah, Pak Cahyono ini sebetulnya kita di satu sisi kan bangga ya, sejumlah aplikasi dibangun dan dikembangkan gitu. Nah, tapi kan kalau berdasarkan data yang saya dapat itu mencapai 27.000 nih untuk aplikasi layanan masyarakat. Nah, kita ingin tahu nih, pertama apa sih pentingnya dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan mungkin Pak Cahyono bisa update perkembangan terbaru dari SPB ini. Silakan Pak Cahyono. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf nih tidak bisa hadir. Suara sudah jelas? Halo? Ya, sudah. Sudah. Yang saya hormati Bapak Deputi, Bapak Direktur, Pak Ibeng, mungkin dari 3 hal ya ingin saya catat tadi dari sampaian Pak Moderator terkait dengan banyaknya aplikasi infrastruktur dan juga disampaikan oleh Pak Deputi mengenai fungsi perencanaan, kemudian aspek keamanan. Nah, inilah yang mungkin akan kami sampaikan terkait dengan update dan rencana ke depan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, mungkin izin saya sampaikan share screen. Ini freelance ya, bukan revisi. Sudah tampil presentasinya? Dalam forum kali ini, saya akan coba sampaikan mengenai transformasi tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Mungkin tadi sudah saya sampaikan ada 3 hal ya yang ingin korelasi mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kalau itu dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mungkin cerita sejarahnya dahulu adalah terkait dengan e-government, di mana e-government ini sudah ada sejak tahun 2003, mulai dari Inpres 3 2003, di mana hal tersebut telah menjawab berbagai macam permasalahan yang terjadi, mulai dari ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, banyaknya aplikasi, prosedur yang lainnya. Nah, inilah yang kemudian di tahun 2018 melalui penerapan SPBE kita harapkan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi dan juga mungkin pemahaman yang kurang terkait dengan penerapan e-gov itu sudah dapat diselesaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan penerapannya itulah yang akan kita pastikan pengelolaan yang terpadu sesuai dengan tata kelola yang baik. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut, maka dalam arsitektur SPBE yang kita susun, kita ingin memastikan berbagai macam perencanaan e-gov, perencanaan pembangunan sistem, berbagai macam inisiatif strategis di pemerintahan yang terkait dengan penerapan TIK itu sudah harus tidak lagi bersifat sektoral, tapi sudah harus secara terpadu di tingkat nasional. Nah, kalau kita perhatikan itu ada Undang-Undang Nomor 14 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, ada Undang-Undang Nomor 6 2014 mengenai desa, hingga Undang-Undang 23 2014 mengenai pemerintahan daerah. Nah, inilah yang kita coba selaraskan perpaduan itu untuk bisa menjadi penerapan e-government secara nasional. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya Pak Moderator bahwa kita ada 27.000 aplikasi. Ini kami dapatkan informasi dari Kominfo. Kemudian juga kita punya ada ribuan pusat data yang dimana ternyata standarisasi terhadap pengelolaannya juga sangat beragam. Kemudian berbagai macam pemborosan terkait dengan pembangunan aplikasi ini juga terjadi. Nah, hal tersebut itu juga berdampak terhadap semakin meningkatnya belanja TIK dari tahun ke tahun. Nah, inilah yang kita harapkan tidak terjadi lagi.
bahwa pemborosan anggaran itu harus kita tekan, dan kita sudah lakukan 2 kali ini, tahun 2020 dan 2021, untuk rekomendasi dan pemberian rekomendasi terhadap belanja TIK untuk kementerian lembaga di instansi pusat. Dan kita harapkan nanti tahun-tahun yang akan datang, kita akan juga masuk ke dalam pemberian rekomendasi untuk belanja TIK di pemerintah daerah. Dari kondisi yang tersebut, maka tahun 2018 sendiri, bahkan kita baru mencapai indeks SPBE 1,98. Berarti adalah nilai yang cukup dan masih kurang. Dan kita targetkan hingga tahun 2025 kita bisa mencapai angka 2,6. Dan kalau diperhatikan dari statistik ini bahwa tahun 2018 itu masih banyak instansi baik pusat dan daerah yang tidak mengikuti evaluasi dan update untuk yang di tahun 2021 ini dengan Permenpan 59 evaluasi SPBE dengan indikator baru sudah keseluruhan sekitar ada 540 instansi yang ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi SPBE. Jadi kita harapkan semakin tahun semakin berkembang penerapan dari SPBE. Dan SPBE itu sendiri, kalau ini saya sampaikan bahwa ada aspek tata kelolanya, ada aspek manajemen. Aspek tata kelola itu ada salah satu kegiatannya adalah rencana induk, arsitektur SPBE, kemudian bagaimana menerapkan rencana anggaran, proses bisnis, dan dari kegiatan-kegiatan perencanaan SPBE tersebut, inilah yang akan kita pastikan dalam pelaksanaannya, yakni manajemen SPBE. Mulai dari manajemen risiko, manajemen data yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Deputi, bahkan juga masuk dalam manajemen keamanan dan pelaksanaan audit TIK. Nah, inilah yang kita harapkan masing-masing instansi kita berkolaborasi satu kesatuan untuk menjadi penyelenggara SPBE yang baik melalui tim Koordinasi SPBE nasional yang itu menjadi pembinaan nasional, dan juga ada tim Koordinasi SPBE di instansi baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Dan antara Perpres 39 yakni mengenai satu data Indonesia dan Perpres SPBE itu adalah menjadi satu kesatuan, di mana salah satu komponen di dalam arsitektur SPBE itu adalah ada domain data dan informasi, dan itu akan relasi dengan kerangka satu data Indonesia. Dan di dalam aspek-aspek target yang ada di dalam manajemen SPBE ada kegiatan-kegiatan terkait dengan manajemen data, kemudian target untuk penyelenggaraan big data pemerintah. Sehingga dengan adanya SPBE yang berkualitas, maka akan mendukung data yang berkualitas, dan data yang berkualitas akan mendukung SPBE yang berkualitas. Jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara SPBE dan SDI. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa pelaksanaan SPBE ini adalah dikerjakan bersama-sama, kolaborasi antar sektor, antar instansi pemerintah. Dan kalau di tingkat nasional kita ada tim koordinasi SPBE nasional yang dipimpin oleh Menteri Pan-RB, dengan anggotanya tadi ada juga dari Menteri PPN dan Bappenas yang memastikan terkait dengan perencanaan, kemudian memastikan mengenai tata kelola data dan manajemen data dalam kerangka satu data Indonesia, Menteri Keuangan untuk mengkoordinasikan penganggaraan SPBE kementerian lembaga dan nasional, Kepala BRIN ini memastikan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE nasional dan aplikasi umum, dan melaksanakan manajemen pengetahuan dan alih teknologi. Begitu juga Menteri Kominfo ini memastikan dalam dua domain dalam arsitektur, ada domain aplikasi dan infrastruktur, memastikan juga manajemen aset TIK dan layanan. Menteri Dalam Negeri untuk memastikan mengkoordinasikan proses bisnis di pemerintah daerah dan penerapan SPBE secara menyeluruh di pemerintah daerah. Dan terakhir juga ini adalah Kepala BSSN untuk memastikan aspek keamanan informasi ini sudah dapat dipenuhi. Karena semua kegiatan nanti sudah akan banyak terkait dengan layanan digital, sehingga aspek keamanan menjadi hal yang krusial. Dan tujuan dari pemerintah yang semula kita masih berada di dalam tataran governance 1.0, di mana masih sangat kental dengan birokrasi, penyediaan layanan yang kaku, tapi kita akan mulai melompat jauh
untuk menjadi governance 4.0, generasi keempat dari pemerintahan yang memastikan kolaborasi itu terjadi, di mana salah satu aspek dari governance 4.0 adalah smart government, di mana smart government ini adalah salah satu aspek dari smart city. Mulai dari pemulihan ekonomi melalui manajemen kinerja, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas SDM, sehingga ujungnya adalah memastikan yang tema kita bahas kali ini adalah meningkatkan kualitas mutu layanan masyarakat. Dan kerangka yang kita susun dalam memastikan pelayanan publik yang prima, mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, tentunya SPBE tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, maka akan ada dua yang juga yang menjadi penopang terkait dengan transformasi organisasi dan juga transformasi SDM, transformasi ASN yang memastikan digitalisasi proses bisnis internal pemerintah ini terjadi, dan digitalisasi proses bisnis internal pemerintah ini akan mendukung menjadi digitalisasi pelayanan publik. Dan kita harapkan tahapan-tahapan ini akan menjadi pemerintahan dinamis tahun 2025 sesuai dengan RPJMN yang kita jadikan sebagai acuan, referensi, dan pelaksanaan tersebut kita memastikan proses bisnis antar sasaran pembangunan lintas bidang sektor itu terjadi di kementerian lembaga dan pemerintah daerah, dan kita harapkan bahwa pelaksanaan tersebut, integrasi proses bisnis akan mengacu dengan arsitektur SPBE, arsitektur yang memastikan tidak adanya lagi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, tidak adanya lagi duplikasi aplikasi infrastruktur, dan tujuannya akan memastikan inovasi proses bisnis dengan kualitas layanan yang meningkat. Mulai dari proses bisnis akan dirubah menjadi digitalisasi dengan didukung oleh TIK, akan menjadi layanan digital nasional. Jadi nanti harapannya dengan adanya SPBE ini, cita-cita di dalam rencana induk SPBE, maka masyarakat akan mendapatkan layanan pemerintah secara terpadu, tidak lagi terpisah-pisah sesuai dengan sektor atau kementerian atau instansi, tapi masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintahnya secara online, secara digital, secara mudah. Cukup dengan memasukkan nomor induk kependudukan, maka masyarakat dapat mendapatkan identifikasi layanan pemerintah. Dan wujud dari kegiatan tersebut adalah digital working collaboration yang kita sedang susun bagi bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik itu layanan administrasi pemerintahan maupun nanti menjadi portal nasional, portal pelayanan publik, di mana di dalamnya sudah berisi tematik-tematik layanan publik yang terintegrasi, baik untuk layanan kepada masyarakat maupun layanan kepada dunia usaha. Dan inilah yang kami harapkan dengan adanya tematik tersebut, maka indikator-indikator dari pencapaian SPBE mulai penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, dan tersedianya intergovernment system ini dapat terwujud sebagai bagian untuk mendukung pemerintahan. Dan kita harapkan nanti di tahun 2023 dan 2024, maka layanan digital publik dan layanan administrasi pemerintahan sudah berlangsung secara nasional, menjadi portal nasional, layanan digital nasional, dan masyarakat bisa mendapatkan layanan tersebut dengan pemanfaatan big data dan kecerdasan artifisial. Negara ini sudah menjadi data-driven government, dan kita akan mewujudkan konsep smart city pada ibu kota negara baru nanti tahun 2024 melalui pola kerja digital berbasis SPBE. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyono. Ini kalau saya lihat ternyata sama saja ya, di pemerintahan ataupun di swasta ini ketika menyangkut transformasi digital itu masalahnya ego sektoral. Ini sama nih, tumpang tindih juga sama gitu ya. Terus duplikasi program, prosedur berbeda ini terjadi juga di swasta ini. Jadi mirip ketika kita bicara transformasi digital, dan pasti tadi disebut dampaknya pemborosan anggaran,
terus disintegrasi sistem informasi, dan juga yang paling penting tadi disebut Pak Slamet juga risiko keamanan nih. Risiko keamanan ini sekarang makin banyak dibahas dan sensitif sekali ya. Seolah-olah itu institusi atau organisasi itu namanya bisa jatuh karena problem keamanan data itu. Nah selanjutnya kita akan mendengar dari Pak Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Pak Bambang, ini kita kan sudah jalan lah ya, dan kita juga mengandalkan teman-teman di berbagai daerah nih, Diskominfo ini. Nah ini kan kemudian kalau sudah seperti ini menyangkut skill ya, terutama talenta itu. Nah ini bagaimana Kominfo menghadapi tantangan ini, dan juga mungkin tadi sudah disinggung juga soal pusat data nasional ya. Tapi mungkin silakan Pak Bambang yang pertama dulu soal kemampuan teman-teman di berbagai daerah itu. Silakan Pak Bambang. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Slamet yang kami banggakan juga Pak, terima kasih hadir bersama kami Pak. Tadi sebelumnya kita ngobrol banyak Pak, sekaligus kami laporan kepada beliau. Terhormat Pak Cahyono yang hadir secara online mewakili Ibu Rini, Bapak Ketua Forum Komunikasi Dinas Kominfo seluruh Indonesia, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ada sahabat saya Pak Raja. Pak Raja ini dari Natuna Pak, pejuang Kominfo sejak zamannya ada Kementerian Kominfo awal dulu Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami ingin menyampaikan beberapa hal, menjawab pertanyaan Bapak moderator, tapi mungkin dalam skala besar. Bisa lanjut ke bahan saya? Sudah ada belum ya bahan saya? Oh, sepertinya masih proses, jadi sambil menunggu. Betul Pak, jadi teknologi informasi Pak, ketika di awal-awal tahun 2000-an ketika kita masuk ke dalam dunia internet, waktu itu belum banyak orang pakai internet mungkin ya Pak, karena kita rata-rata punya handphone itu di tahun 2000-an, 2001 begitu, 2002 gitu. Nah, isu utamanya adalah keamanan informasi. Ketika saya waktu itu dinas di daerah, isu utamanya keamanan informasi juga. Situs kita beberapa kali dihack juga. Dalam perkembangannya, ketika saya pindah ke Kementerian Kominfo, waktu itu kami usul Pak, kepada Kementerian Kominfo kita perlu membentuk satu direktorat namanya Direktorat Keamanan Informasi. Dengan dinamikanya akhirnya setujui Direktorat Keamanan Informasi itu dilahirkan. Dalam perkembangannya kemudian lahirnya BSSN, meningkat dari eselon 2 menjadi badan di bawah Presiden. Dan ini sangat membuat pemerintah Indonesia makin percaya diri, walaupun yang namanya keamanan informasi itu tidak ada jaminan 100% ya Pak, tetapi semaksimal mungkin kita sudah mengupayakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun sebuah tatanan pemerintahan yang terpadu Pak. Jadi kalau mungkin sambil ditayangkan presentasinya, saya judulnya DAK Pak, karena nanti sedikit kita bicara soal dana alokasi khusus, bisa ditayangkan mungkin. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita membangun sebuah e-government atau SPBE yang saling terpadu. Saya dulu dinas di Kabupaten Kebumen Pak, 2009 baru ditarik oleh Pak Nuh, Muhammad Nuh, Menteri waktu itu dipindah ke Kementerian Kominfo. Nah, salah satu jihad saya adalah bagaimana kita bisa menyatukan pulau-pulau informasi itu menjadi sebuah aplikasi, membuat sebuah layanan NKRI namanya Pak. Nah, ini tantangan bagi kita semuanya, data center yang begitu banyak. Dulu saya di daerah Pak, ketika saya dinas di Bapeda, dapat bantuan server dari Bappenas waktu itu Pak, untuk aplikasi perencanaan. Saya juga melihat di Kemenkes dapat bantuan dari data center dari Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan. Di Dinas Pendidikan juga dapat bantuan Dapodik, dapat server dari Kementerian Pendidikan. Semuanya memberikan, Dukcapil pun kita dapat bantuan server. Di Dinas Tenaga Kerja kita juga dapat bantuan server. Di Dinas Pertanian bahkan dapat plotter untuk membuat peta yang lebarnya sampai 2 meter. Luar biasa kita dapat. Tetapi itu memang waktu itu eranya memang begitu Pak. Jadi memang pada tahun 2000-an itu namanya cloud computing itu belum menjadi satu hal yang lumrah seperti saat ini.
Jangankan cloud computing Pak, di Kebumen itu baru digelar fiber optik itu tahun 2005-2006. Jadi internet pada waktu itu memang susah. Tetapi dalam perkembangannya infrastruktur sekarang berkembang dengan sangat pesat. Kita pakai Facebook, satu aplikasi Facebook dipakai oleh miliaran orang. Zoom, satu aplikasi Zoom dipakai oleh miliaran orang. WA sama seperti itu. Banyak sekali. Sehingga kita kemudian belajar, kenapa tidak pemerintahan Indonesia itu layanannya dibuat dalam satu aplikasi. Seperti Gojek gitu Pak. Di dalamnya ada GoFood, ada GoSend, ada Gokar, dan macam-macam banyak layanan. Kita membayangkan kalau masyarakat kita itu cukup download satu aplikasi di Play Store atau App Store, mau perizinan tinggal pencet, cari perizinan cepat, terpadu di belakangnya. Nah itu sedang kita galang. Termasuk hari ini Pak, ada Pak Teguh di sini juga hadir. Beliau punya komitmen tinggi untuk menyatukan aplikasi pemberdayaan sumber daya manusia di seluruh Indonesia, di Kemendagri dan di pemerintah daerah, cukup satu aplikasi saja. Pak Teguh adalah Kepala Badan SDM Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita beri aplaus dulu kepada Pak Teguh, karena kalau kita bayangkan ketika dulu Patih Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara, beliau sekarang mengikuti jejaknya, pulau-pulau informasi BPSDM di setiap kabupaten kota yang banyak akan dibuat hanya menjadi satu aplikasi saja. Jadi sumber daya manusia pemerintah daerah semua bisa dikelola secara nasional dengan baik. Nah ini semangat-semangat tersebut yang perlu kita dorong untuk membuat layanan NKRI. Selanjutnya boleh presentasinya dilanjutkan. Lanjut saja, ini kenalan. Lanjut saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kecil-kecil ya Pak. Mohon maaf ini Pak. Nanti kami share ke Bapak presentasinya. Pak Slamet, Pak Teguh, Mas Bambang Pram, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Pak Yon. Salah satu tantangan kita dalam transformasi digital adalah bagaimana kita bisa membangun suatu ekosistem digital secara komprehensif. Saat ini banyak sektor yang berjuang masing-masing Pak. Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan satu harmonisasi penyediaan ekosistem transformasi digital itu agar tidak terjadi duplikasi pembangunan Pak. Baik itu dari sisi infrastrukturnya, dari sisi peraturannya, dari sisi SDM-nya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam hal ini Kominfo Pak, dari mulai penyediaan fiber optik yang tidak terjangkau fiber optik diberikan satelit. Kalau daerah itu tidak kelihatan dari satelit, berarti di bawah tanah itu Pak. Jadi kalau sudah kelihatan dari satelit, insya Allah internet bisa terhubung. Kemudian data center pun begitu Pak. Karena tadi semua kementerian memberikan data center ke dinas-dinasnya di daerah, jadi banyak. Akibatnya datanya tersebar ke banyak tempat. Kita mau mengintegrasikan satu data dari 2.700 pusat data, pekerjaan yang sangat berat Pak. Sehingga kita sediakan pusat data nasional, semua wajib ngumpul di situ, datanya kita integrasikan itu, standarisasinya kita jalankan, harapannya mimpinya Pak Jokowi untuk menghadirkan kecerdasan buatan dan data analitik nasional itu bisa terwujud. Saat ini kita susah untuk menghasilkan informasi yang bersumber dari big data Pak. Kenapa? Datanya pemerintah kurang dipercaya Pak. Datanya pemerintah, ini kita jangan-jangan menghasilkan informasi dari data yang tidak sepenuhnya valid. Jadi informasinya jangan-jangan juga kurang valid. Nah dengan kita konsolidasikan dengan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo agar data dikumpulkan, harapannya data bisa, validitas data menjadi lebih terjamin. Standarnya lebih terjamin sehingga informasi yang dihasilkan dari data analitik menjadi lebih valid. Itu tantangan bagi kita semuanya. Sampai dengan SDM-nya didorong oleh Bapak Menteri Kominfo dari level masyarakat umum, kemudian di level berikutnya di tingkat intermediate
tenaga ahli di bidang digital sampai dengan leadership digitalnya. Lanjut. Ini transformasi yang kita dorong Pak, dari 2.700 harapannya harapannya pemerintah Indonesia sebenarnya cukup dilayani antara 10-an pusat data Pak. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Kemudian dengan biaya dengan lebih sedikit pusat data, maka kita bisa mengurangi anggaran pusat data itu sampai dengan 90-an persen Pak. Kalau sekarang biaya pusat data kita hitung untuk operasional dan pemeliharaannya saja per tahun itu angkanya hitungan kami 8,1 triliun. Itu sama teman-teman BPK diketawain Pak, lebih Pak Ibeng. Ya ini kan beberapa kita menggunakan konstanta, jadi kita di 8,1 triliun. Menurut teman-teman BPK angkanya lebih. Dengan konsep dengan data center yang jauh lebih sedikit, maka cost-nya masih di kisaran 1 triliun Pak. Jadi signifikan ada perubahan. Itu belum termasuk dengan belanja baru Pak. Belanja server baru, data center baru gitu. Kalau dihitung dengan belanja baru, perkiraan kita di angka 12 sampai 15 triliun. Jadi kalau kita anggarkan dengan setahun operasional sekelas Google, data center sekelas Google begitu Pak, dengan biaya kurang lebih 2 triliun, maka kita sudah menghemat kurang lebih 10 triliun per tahun, hanya untuk data center saja. Kemudian jaringan internet pemerintah ini yang kita masih belum punya solusi yang efektif Pak. Kemudian yang ketiga aplikasi. Aplikasi kepegawaian kita itu jumlahnya lebih dari 600 aplikasi Pak. Aplikasi kearsipan kita jumlahnya lebih dari 600 aplikasi se-Indonesia. Kalau satu aplikasi dibangun atau dengan operasionalnya kurang lebih 300 juta, maka jumlahnya sudah skalanya triliun. Dan pemerintah Indonesia berdasarkan hitungan kita ada sekitar 300-an aplikasi Pak. Tinggal kita kalikan 300 aplikasi kali 600 lembaga pemerintah kali 300 juta. Itu sama BPK juga ketahuan, Pak itu di sana itu aplikasi sana itu operasional maintenance-nya sampai miliaran Pak. Gitu. Contoh aplikasi-aplikasi besar ya Pak. Gitu. Jadi kalau dihitung nilai aplikasi itu di atas 15 triliun per tahun. Kalau kita buat aplikasi secara terpadu seperti aplikasinya Pak Teguh, Pak Kepala Badan SDM Kemdagri, satu aplikasi perlu dibangun kurang lebih dengan biaya sekitar 1 sampai 2 miliar begitu Pak. Bisa dibandingkan 12 triliun mungkin kita hanya memerlukan biaya kurang lebih 500 miliar untuk seluruh aplikasi di Indonesia. Datanya jadi satu, layanannya lebih berkualitas, biayanya lebih murah. Karena lebih mudah mengawal 100 aplikasi daripada 27.400 aplikasi Pak. BSSN sudah teriak, Pak Ibeng kalau kami suruh mengaudit 27.400 aplikasi, kami tidak sanggup. Tetapi kalau dibuat menjadi aplikasi umum, se-Indonesia pemerintahan kita mungkin ada sekitar 100-an aplikasi yang bisa kita buat menjadi super apps begitu, maka BSSN pun mengaudit, menjaga keamanannya pun juga menjadi lebih mudah. Jadi banyak manfaatnya. Lanjut. Saya mungkin akan percepat, ini program SPBE, lanjut saja. Saya yakin Bapak-Bapak Ibu sudah tahu. Nah ini terkait dengan transformasi digital Pak. Transformasi digital di Indonesia itu cukup kompleks Pak. Saat ini transformasi digital mungkin dibagi dalam 4 dimensi. Pertama dimensi infrastruktur digital Pak, yang oleh Pak Menteri Kominfo kita membangun BTS, fiber optik, beli satelit dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah digital pemerintahan, e-government Pak, yang sedang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian ekonomi digital dan masyarakat digital. Ada 4 aspek dalam transformasi digital. Transformasi digital ini sangat luas Pak. Yang jadi pertimbangan kami adalah transformasi digital tidak bisa sepenuhnya dikerjakan sendiri oleh pusat, sehingga perlu ada dukungan dari daerah. Untuk melakukan percepatan ini sebenarnya pemerintah khususnya oleh Kementerian Dalam Negeri sudah menyusun sebuah konsep pemberdayaan otonomi daerah
melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, di dalamnya sudah ada Pak ada pasal yang mendorong transformasi digital di daerah sebenarnya Pak. Hanya bahasanya waktu itu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan daerah. Karena tahun 2014 Pak. Nah, ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan percepatan dengan membagi tugas transformasi itu tidak hanya pada Kementerian Kominfo tetapi pada pemerintahan daerah. Nah, usulan kami adalah menyediakan fasilitasi bagi daerah agar harmonisasi transformasi pusat dan daerah itu bisa terjadi. Yang mendrive pusat, daerah yang menjalankan. Saat ini Pak, kalau kami dorong teman-teman di daerah untuk melakukan transformasi digital, biasanya mereka selalu mengeluh, Pak, kami tidak punya sumber daya. Pertama, sumber daya manusia. Kedua, sumber daya finansial, keuangannya. Kenapa? Karena biasanya yang jadi korban pemotongan pertama itu urusan Kominfo di daerah, Pak. Nah, gitu. Jadi untuk menjamin bahwa transformasi pusat dan daerah itu berjalan dengan baik, kami mengusulkan pembiayaan untuk daerah dalam bentuk dana alokasi khusus atau dalam bentuk dana-dana yang lainnya. Nah, transformasi digital yang terjadi di daerah pada dasarnya keseluruhan transformasi yang ada yang menjadi tanggung jawab pusat, Pak. Pemberdayaan ekonomi misalnya, UMKM biasanya lebih dekat dengan pemerintah daerah daripada dengan pusat gitu. Mereka bisa langsung turun, bisa langsung memberikan pengawalan UMKM per UMKM daripada kita di pusat gitu. Jadi ada sinergi yang bagus. Kedua, pemberdayaan masyarakat digital itu juga lebih efektif kalau pemerintah daerah kita dorong untuk ikut aktif. Yang ketiga adalah terkait dengan pemerintahan digital. Kenapa? Karena kita semua mengarah pada pelayanan publik. Saat ini Pak, teman-teman Pak Teguh dan teman-teman BPSDM yang juga hadir di sini, dalam implementasinya selalu didampingi oleh Dinas Kominfo, Pak. Kenapa? Karena Dinas Kominfo ini menjadi motornya di daerah. Sebagai contoh begini Pak, dulu ada sistem perizinan terpadu satu pintu OSS Pak, dikerjakan oleh BPSDM, dalam pelaksanaannya didampingi oleh Dinas Kominfo. Kenapa? Supaya teman-teman di perizinan itu lebih fokus pada substansi perizinannya. Ketika terjadi gangguan koneksi, kemudian penambahan user, ketika terjadi gangguan proses, itu secara teknologi teman-teman Dinas Kominfo yang memberikan solusi. Sama seperti halnya BPSDM, saat ini teman-teman BPSDM di kabupaten kota sedang bertransformasi dari aplikasi yang masing-masing menjadi aplikasi nasional. Agar teman-teman itu tidak terganggu dalam proses teknologi, maka Dinas Kominfo mendampingi BPSDM daerah untuk proses transformasinya, proses migrasi, termasuk mengambil data Pak, karena teman-teman di daerah sudah banyak yang punya aplikasi. Kalau datanya, kalau kemudian diputuskan oleh Pak Teguh aplikasinya baru, kemudian data-data mereka yang lama tidak bisa diambil, maka kita kehilangan kekayaan Pak. Data kita itu kan kekayaan. Nah, oleh karena itu tugas kami bersama Pak Teguh, aplikasinya beliau yang mendorong, integrasi datanya oleh Kementerian Kominfo dibantu oleh Dinas Kominfo. Dan itu akan dilakukan pada semua dinas, termasuk Bappenas. Bagaimana kita mendorong perencanaan pembangunan sampai ke Krisna itu jadi satu. Nah, ini perlu pembiayaan yang signifikan dan kami sudah melakukan kajian Pak, kebutuhannya untuk apa saja, harapannya bisa dilihat sebagai satu hal yang potensial untuk melakukan percepatan transformasi digital. Sementara demikian Pak Slamet dan Bapak Moderator Pak Cahyono, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Namo Buddhaya Sang Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, sangat menarik sekali ya. Bagaimana teman-teman Kominfo melakukan perubahan tadi ya, transformasi dari yang sebetulnya bukan tidak ada menjadi ada. Ini sebaliknya, ada melimpah dan bagaimana menjadi lebih slim, lebih smooth dan juga lebih efisien. Terlihat tadi dari upaya untuk saya kaget juga, data centernya ternyata melimpah juga Pak, di mana-mana.
itu apa namanya sangat mungkin agak ribet juga untuk tadi dia mengintegrasikan gitu. Nah, itu saya penasaran Pak, bagaimana? Apakah sudah ada yang berhasil diintegrasikan sehingga bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain atau lembaga lain sehingga ya yang benar seperti inilah kira-kira. Sudah ada Pak contoh-contohnya? Ya, kita sudah melakukan uji coba, bukan uji coba Pak. Yang pertama sudah melakukan proses migrasi sistem kearsipan nasional. Dulu kita punya 600-an aplikasi kearsipan Pak. Nah sekarang sudah ditetapkan oleh Menpan menjadi satu aplikasi kearsipan nasional namanya Serikandi. Saat ini kami sedang membantu puluhan kementerian dan daerah untuk migrasi data ke Serikandi Pak. Jadi data arsip kita yang kekayaan data itu tidak akan hilang. Yang sama kita sudah lakukan sekarang uji coba untuk sistem kepegawaian nasional. Itu juga sudah proses. Yang efektif sudah berjalan adalah integrasi sistem COVID Pak. Sistem COVID kita itu bersumber dari lebih dari 30.000 titik layanan COVID. Nah semua sekarang kumpul semua di Peduli Lindungi. Itu juga bagian integrasi yang selama ini sudah kita lakukan dan terbukti kita mampu dan berhasil Pak. Wah itu saya membayangkan kerja-kerja kayak gitu butuh ini Pak ya, tenaga besar dan juga semangat untuk terutama melepaskan ego sektoral tadi ya, itu. Tapi menurut saya menarik ya, jadi kearsipan dan informasi kesehatan gitu Pak ya yang sudah terintegrasikan. Nah saya ingin kembali ke Pak Slamet ya, tentu kita tetap bagaimana mengedepankan fokus keamanan ya Pak ya, keamanan dalam ini. Nah ada update Pak tentang bagaimana Bappenas support untuk mungkin bersama BSSN ya untuk memastikan bahwa semuanya ini aman. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu yang terhormat. Kalau kita melihat rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024 Pak Presiden Jokowi yang kedua ini, itu ada 7 PN, 7 prioritas nasional. Yang ketujuh adalah politik, hukum, hankam. Itu hanya satu major projectnya. Kalau PN atau prioritas nasional yang lain, major projectnya banyak, masing-masing banyak. Tetapi untuk PN 7, Polhukam Hankam hanya satu, yaitu keamanan cyber. Di situ menunjukkan bahwa pemerintah itu menempatkannya sebagai sangat prioritas. Kita atasi sejak hulu, sejak planning, sejak perencanaan. Nah, itu kita follow up bersama-sama, lagi-lagi kerja bersama, kolaboratif dengan Kominfo, dengan semua kementerian lembaga, dikoordinasikan oleh Badan Cyber, ada National Security NSOC ini Pak. Kemudian juga di masing-masing lembaga itu tanggap cepatnya cyber itu Pak, kita bangun. Nah, yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian, juga ada kecenderungan kalau ada masalah itu selalu yang disalahkan duluan keamanan gitu loh. Ini mesti ada serangan gitu kan gitu. Ya. Padahal belum tentu bisa jadi desainnya yang lemah kan Pak. Jadi ibarat kalau kebakaran selalu PLN kan begitu Pak. Ya. Padahal belum tentu akibat listrik begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita membiasakan, membudayakan bersama-sama menyusun sejak desain begitu. Nah, banyaknya tadi aplikasi pusat data dan sebagainya tadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya itu juga tidak buruk total begitu, tidak. Karena itu diawali dari semangat di awal untuk bersaing cepet-cepetan meningkatkan layanan ke masyarakat kan begitu Pak. Sementara belum ada desain globalnya nasional ini. Nah, tapi setelah tumbuh bersama kita baru melihat bahwa ini ada persoalan, ada tantangan, terus kita benahi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerjanya, untuk lebih efisien, untuk lebih terpadu dan sebagainya. Jadi ini masalahnya masalah peningkatan. Jadi untuk improvement quality dari services demikian. Terima kasih Pak Slamet. Sebetulnya saya masih ingin ngobrol dengan Pak Cahyono nih, tapi ternyata waktunya sangat terbatas dan saya sudah dikode panitia untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih kepada Pak Slamet Sudarsono. Kita berikan aplaus. Pak Cahyono yang ada di layar.
layar. Kemudian juga Pak Bambang. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber di sini dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini dan juga hadir secara virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.